Oke, selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 4. Oke, relasi. Ya, sebelum masuk apa yang disebut relasi, kita akan lihat terlebih dahulu tentang operasi himpunan yang keenam, yaitu tentang hasil kali Kartesius. Hasil kali Kartesius dari A ke B, simbolnya A cross B, ya, itu merupakan himpunan yang isinya itu adalah pasangan terurut A, B. Kalau dibilang pasangan terurut, berarti tidak boleh terbalik penulisannya. A, B, ya A, B. Ya. Atau dengan kata lain, A, B itu tidak sama dengan B, A. Ya. Lalu berikutnya, kardinalitas. Kardinalitas itu banyaknya anggota himpunan. Ya, jadi kalau banyaknya anggota A sebanyak N A, lalu banyaknya anggota B sebanyak NB, maka nanti banyaknya anggota dari A cross B atau kardinalitas A cross B akan sama dengan NA kali NB. Sebagai contoh, kita lihat contoh 1. Ya, kita akan lihat kalau A-nya 1, 2, 3, B-nya XY. Ya, kita disuruh menentukan A cross B. Berarti A cross B itu pasangan terurut di mana elemen pertamanya itu dari anggota A, elemen keduanya dari anggota B. Ini jadi kita tinggal pasang-pasangkan saja, ya. Jadi kalau dibilang A cross B, berarti nanti anggotanya gimana? Kita tulis dulu di sini 1, 2, 3. Di sini lalu ada X dan Y. Berarti kita pasang-pasangkan terlebih dahulu dari A ke B. Dari A ke B, berarti 1 ke X. Berarti nanti kita punya anggotanya 1, X. Lalu dari 1 ke Y. Berarti nanti ada anggotanya 1, Y. Ya. Lalu 2 ke X. Maka nanti ada anggotanya 2, X. Lalu 2 ke Y. Maka nanti ada anggotanya 2, Y. Ya, lalu 3 ke X. Nanti ada 3, X dan 3 Y. Maka nanti ada anggotanya adalah 3, Y. Ya. Demikian pula untuk B cross A. Caranya tinggal dibalik. Oke. Nah, gimana kalau misalkan kembar? Yang dimaksud kembar di sini kalau A cross A atau B cross B. Caranya sama. Ya, caranya sama. Cuma bedanya pasangannya di sini ya, kalau tadi itu XY, maka di sini pasangannya bukan lagi XY. Ya, jadi kalau misalkan yang ditanya adalah A cross A, maka nanti pasangannya yang di sebelah kanan kita tulis lagi 1, 2, 3. Maka ini kita pasang-pasangkan 1, 1. Berarti nanti anggota A cross A itu ada 1, 1. Lalu 1, 2. Baru nanti ada 1,2. Ya, lalu 1, 3. 1,3. Ya. Lalu berikutnya 2, 1. Baru nanti di sini ada 2,1. 2, 2. Nanti ada 2,2. Lalu 2, 3. Ada 2,3. Demikian seterusnya sampai nanti terakhir itu ada 31, 32, 3, 3. Ya, ini anggota A cross A. B cross B juga sama caranya demikian. Ya, nah ini tentang hasil kali Kartesius. Ya, nah lalu kita lihat apa yang disebut relasi. Nah, ternyata relasi itu himpunan yang anggotanya pasangan terurut. Ya, ada yang dibilang relasi n-ary. Nah, n-nya itu tergantung angkanya berapa. Kalau n-nya 2, berarti relasi antar dua himpunan. Ya, kalau n-nya 3,
antar 3 himpunan. Kalau N-nya 4, antar 4 himpunan. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah relasi binar, yaitu relasi antar 2 himpunan. Dengan kata lain, kalau dia dibilang relasi binar atau relasi antar 2 himpunan, artinya apa? Artinya adalah himpunan bagian dari A cross B. Jadi yang diomongin dalam relasi ini itu adalah himpunan bagian atau dengan kata lain subset dari A cross B. Tadi kita sudah bisa mencari bagaimana anggota A cross B dibentuk. Nah, sekarang yang kita lihat adalah himpunan bagiannya. Ya, himpunan bagiannya. Oke. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, yang akan kita pelajari hanya relasi binar, yaitu relasi antar 2 himpunan. Nah, sekarang kita lihat contohnya, ya. Tapi sebelum masuk contoh, kita lihat di sini. Kalau dibilang R, ya, R dari A ke B, maka nanti simbolnya seperti ini. Subset A cross B. Tapi kalau dibilang R pada himpunan A, ya, perhatikan perbedaannya. Yang tadi dari A ke B, maka simbolnya A cross B. Tapi kalau dibilang pada himpunan A, maka nanti simbolnya adalah A cross A. Berarti dari A ke A. Atau dari A ke dirinya sendiri. Lihat perbedaannya ya. Dari A ke B, A cross B. Pada himpunan A, A cross A. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya di sini ada himpunan T, anggotanya 1, 2, 4, 16. Ya. Lalu di sini adalah contoh relasi binar pada himpunan T. Artinya apa? Artinya si R atau si relasi tersebut dari T ke T. Ya, atau T cross T. Sekarang kita lihat yang pertama. X, ya, R1 beranggotakan X, Y, di mana X adalah kuadrat dari Y. Ya, artinya apa? Ya, X, Y ini kita ambil dari si T, yaitu ada 1, 2, 4, 16. Ya, lalu kita masukkan ke dalam kalimat sini, ya. Kalau dia bernilai benar, maka nanti akan menjadi anggota R1. Sebagai contoh, kalau misalkan saya ambil X-nya 1, lalu Y-nya 1. Y-nya 1. Kita masukkan ke dalam kalimat ini, jadi bacanya 1 adalah kuadrat dari 1. Betul atau salah? Ya, jawabannya betul. Maka 1,1 terletak di sini. Ya, sekarang ganti. Kalau misalkan X-nya saya ambil 1, Y-nya saya ambil 4 misalkan. Kalau kita masukkan ke dalam kalimat, 1 adalah kuadrat dari 4. Pasti salah jawabannya. Ya, 1 bukan kuadrat dari 4. Maka 1,4 nggak ada di R1. Ya. Lalu anggota R1 berikutnya ada 4,2, berarti coba kalau kita ganti X-nya 4, Y-nya 2, kalimatnya menjadi 4 adalah kuadrat dari 2. Maka dia akan bernilai benar. Demikian pula saat kita ambil yang 16,4. Maka kalimatnya 16 adalah kuadrat dari 4. Dia juga bernilai benar. Ya, jadi anggota R1 dengan relasinya adalah X kuadrat dari Y, itu 1,1, 4,2, 16,4. Ya, ini contoh untuk R1. Sekarang berikutnya. Contoh untuk R2. Ya, R2 dibilang beranggotakan X, Y, di mana X habis membagi Y. X habis membagi Y. Ya, kita harus pahami dulu maksud kata habis membagi di sini. Yang disebut habis membagi di sini adalah, ya, kalau misalkan kita punya bilangan 3/1. Ini kan hasilnya bilangan bulat, yaitu 3.
Maka ini bisa kita bilang 1 habis membagi 3. Saya ulangi lagi. 1 habis membagi 3. Ya, 1 habis membagi 3. Ya, kalau dibalik 3 habis dibagi 1. Ya, jadi jangan sampai tertukar. Ya, jadi kalau dibilang X habis membagi Y, maka nanti bentuknya itu adalah Y per X. Maka hasil Y per X ini harus bilangan bulat. Ya, nah XY-nya kita ambil dari si T. Ya, sebagai contoh, kalau saya ambil X-nya 1, Y-nya 1, berarti kan di sini bentuknya 1 per 1. 1 per 1 kan sama dengan 1. Artinya apa? 1 habis membagi 1. Maka ada 1,1 di sini. Ya. Lalu berikutnya, kalau misalkan saya ambil lagi contoh X-nya 1, Y-nya 2. Maka bentuknya adalah 2 per 1. Ini kan sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Maka di sini kita lihat 1 habis membagi 2. Maka ada 1,2 di sini. Ya, demikian seterusnya untuk 1,4 dan 1,16. Ya. Lalu misalkan X-nya saya ambil 2, ya, X-nya saya ambil 2, Y-nya saya ambil 2, maka nanti akan muncul 2 habis membagi 2. Ya. 2 habis membagi 2. Maka ada 2,2. Lalu ada 2,4, 2,16. Ya. Contoh, kalau misalkan saya ambil X-nya 4, Y-nya 2. X-nya 4, Y-nya 2. 4 habis membagi 2. Berarti kan bentuknya seperti ini. Apakah ini betul? 4 habis membagi 2? Ya, tidak betul. Itu kenapa? 4,2 tidak ada di R2. Ya, makanya langsung 4,4 dan 4,16. Ya, dan yang terakhir anggota R2 16,16. Nah, ini adalah anggota untuk R2 yang relasinya adalah X habis membagi Y. Lalu kita lihat contoh R3. R3 kita lihat di sini beranggotakan X, Y, di mana X dikurang Y hasilnya sama dengan 5. Nah, sekarang kamu cari dua bilangan XY, ya, berarti dua bilangan dari anggota T ini yang kalau dikurangin itu hasilnya 5. Ada nggak dua bilangan di sini kalau dia saling mengurangkan hasilnya 5? Ternyata tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka anggotanya kosong. Atau dengan kata lain, R3-nya himpunan kosong. Ya, ini contoh cara mencari anggota R. Ya. Sekarang kita lihat di sini, ya, beberapa catatan penting terkait relasi binat. Ya. Nah, misalkan A, B, himpunan sembarang. Sembarang himpunan, maka catatan pertama kita lihat banyaknya relasi binar dari A ke B. Ya, ini saya tekankan lagi, dari A ke B, berarti ini maksudnya apa? R subset A cross B. Dari A ke B, berarti ini maksudnya R subset A cross B. Maka, banyaknya relasi binar yang terjadi, itu adalah 2 pangkat NA cross B. Ya, NA cross B ini itu kan kardinalitas dari A cross B. Yang tadi awal sudah saya jelaskan, itu berarti bisa dicari dengan kardinalitas himpunan A dikali kardinalitas himpunan B. Oke. Nah, itu untuk yang poin pertama. Untuk poin yang kedua, banyaknya relasi binar pada himpunan A. Ya, berarti kalau dibilang pada himpunan A, ini berarti apa? R subset
A cross A. R subset A cross A. Ya. Nah, banyaknya himpunan bagian atau banyaknya relasi, ya, itu sebanyak 2 pangkat NA cross A. Oke. Nah, ini adalah pengantar untuk relasi binar, ya. Nah, untuk seterusnya kita akan sebut relasi saja, ya. Jadi kalau dibilang relasi dalam hal ini, itu yang dimaksud adalah relasi binar. Oke, nah ini contoh-contohnya, contoh latihannya maksudnya ya. Oke, ini tinggal ditentukan saja untuk nomor 1 dan nomor 2. Tinggal kalian kerjakan. Ya. Nomor 1 seperti apa, nomor 2 seperti apa. Lalu, berikutnya, penyajian relasi. Penyajian relasi ini ada 4 macam. Ada dalam bentuk himpunan titik pada bidang kartesius. Ya. Nah, untuk himpunan titik pada bidang kartesius, ini ada 2 ketentuan. Ketentuan pertama, karena bidang kartesius itu dia punya sumbu X. Dan ketentuan kedua, himpunan kartesius dia punya sumbu Y. Demikian pula untuk diagram panah. Kalau dalam diagram panah, ketentuannya juga 2. Ada yang disebut domain atau daerah asal. Lalu ada yang disebut kodomain atau daerah kawan. Ya, lalu dalam bentuk matriks itu juga ada 2 ketentuan. Ada yang disebut baris matriks, lalu ada yang disebut kolom matriks. Ya. Khusus nomor 4 itu tidak ada ketentuan. Ya, jadi yang punya ketentuan dalam menyajikan relasi itu pada bidang kartesius, diagram panah, matriks. Ketentuannya juga masing-masing ada 2 ketentuan, ya. Kita lihat contohnya. Nah, contoh 2. Misalkan himpunan A anggotanya 1 2 3, B PQ. Ya, diketahui relasi A ke B. Berarti di sini kita bisa bilang R subset A cross B. Ya, dengan R-nya itu seperti ini. 1, P sampai 3, P. Nah, kita akan lihat seperti ini. Penyajian dalam bidang kartesius. Tadi ketentuannya adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena di sini R subset A cross B, maka nanti ini A himpunan pertama, B himpunan kedua. Ya. A himpunan pertama, B himpunan kedua. Maka nanti dalam bidang kartesius, ketentuan pertama itu adalah sumbu X. Yang menjadi sumbu X di sini adalah A. Lalu yang menjadi sumbu Y-nya itu adalah B. Maka nanti di sini A anggotanya adalah 1, 2, 3. Berarti kita tuliskan di sini 1, 2, 3. Lalu B anggotanya P, Q. Ini B. Ya. Lalu setelah itu kita tinggal gambarkan si R dalam kartesius ini. Ya, 1, P. Letaknya di mana? 1, P. Letaknya di sini. Maka ini titik 1, P. Ya. Lalu yang kedua 1, Q. Letaknya di mana? Di atasnya. Ya, jadi penggambaran dalam bidang kartesius ini seperti koordinat biasa. Ini 1, Q. Ya. Lalu berikutnya 2, Q. 2, Q berarti di sebelahnya 2, Q. Ini. 2, Q. Lalu yang terakhir 3, P. 3, P. Seperti ini. Ini adalah penyajian relasi R untuk bidang kartesius. Ya. Untuk bidang kartesius. Lalu yang kedua, gimana kalau disajikan dalam bentuk diagram panah? Ya, kalau disajikan dalam bentuk diagram panah.
Ya, ini saya rasa juga kalian sudah pernah mendapatkan ya, yang namanya diagram panah itu yang bentuknya seperti oval-oval. Ya, jadi ada dua oval di sini. Ya, ini yang sebelah kiri, ini oval untuk daerah asal atau domain. Ya, yang sebelah kanan daerah kawan. Ya, oval yang sebelah kanan daerah kawan atau kodomain. Nah, sama ya, karena A himpunan pertama, maka nanti yang menjadi domainnya adalah A. Lalu yang menjadi kodomainnya adalah B. Lalu A anggotanya itu 1, 2, 3. B anggotanya P, Q. Ya. Nah, sekarang kita lihat R-nya gimana. Ya, tinggal kita hubungkan saja. R-nya 1, P. Berarti dari 1 kita tarik garis ke P. Jangan lupa ada anak panahnya. Ini menandakan bahwa dia berasal dari 1 menuju P. Lalu ada 1, Q. Berarti dari 1 kita tarik garis ke Q. Anak panahnya jangan lupa. Ya, lalu ada lagi 2, Q. 2, Q kita tarik garis. Anak panahnya jangan lupa. Dan terakhir 3, P. Ya, maka ini adalah penyajian si R dalam diagram panah. Oke, saya rasa di sini cukup jelas untuk bidang kartesius dan diagram panah. Lalu berikutnya kita akan sajikan ini dalam bentuk matriks, ya. Nah, matriks tadi ketentuannya apa? Ada yang menjadi baris, ada yang menjadi kolom. Ya, jadi ketentuannya baris matriks dan kolom matriks. Ya, kita tulis lagi tadi di sini bentuknya R subset A cross B. Oke. Nah, kalau dibilang baris, ya, kalau dalam matriks itu baris itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini baris, ya. Lalu yang disebut kolom tuh yang ke bawah. Ini yang disebut kolom, ya. Cuma karena kita hanya punya, ya, baris dan kolom. Nah, kalau misalkan A itu anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya P, Q. B anggotanya P, Q. Yang menjadi baris itu adalah himpunan pertama di sini. Ya, himpunan pertamanya si A. Yang menjadi kolom itu adalah himpunan kedua, yaitu si B. Ya, itu sebabnya kita lihat A ada 3 anggota. Berarti nanti barisnya cukup 3. B ada 2 anggota. Berarti nanti kolomnya cukup 2. Nah, ini baru kita tuliskan anggotanya. Ya, di sini ada 1, 2, 3. Ingat, yang menjadi baris tadi adalah himpunan A, yang menjadi kolom berarti himpunan B. P, Q. Ya. Oke. Lalu berikutnya kita isi matriksnya ini, ya. Nah, entry dari matriks relasi itu cuma 2 macam, yaitu 0, 0 atau 1. Ya, 0 atau 1. 0 ini menyatakan bahwa dia tidak ada di dalam R. Sementara 1 menyatakan bahwa dia ada di dalam R. Oke, berarti nanti bentuk matriksnya gimana? Kita lihat di sini. Baris 1 kolom 1 itu menandakan 1P. 1P. 1P ada nggak di R? Ada. Maka kita isi 1. Lalu ini 1Q. 1Q. Ada nggak di R? Ada. Maka ini kita isi 1. Lalu ini 2P. 2P. Nggak ada di R. Maka ini entry-nya adalah 0. Lalu yang ini 2Q. 2Q. Maka di sini entry-nya adalah 1. Berikutnya 3P. 3P.
Maka nanti entry-nya 1. Dan yang terakhir 3Q karena nggak ada di R, 0. Inilah penyajian dalam bentuk matriks. Atau kita bisa bilang MR. Nah, biasanya nanti kalau dibilang sajikan dalam bentuk matriks, ya, ini nggak ada. Jadi nanti matriksnya itu ya betul-betul dalam bentuk matriks. Jadi yang saya hapus tadi itu merupakan bantuan saja dalam mengisi entry-entry suatu matriks. Ya. Oke, ini adalah penyajian relasi dalam bentuk matriks. Ya. Gimana kalau misalkan relasinya itu bukan A cross B, tapi misalkan A cross A. Ya. Misalkan A cross A. Ya, berarti kalau A cross A, ya, sebagai contoh, misalkan R subsetnya A cross A. R subsetnya A cross A. R subset A cross A, lalu kalian disajikan matriks relasinya seperti ini. Matriks relasinya 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Misalkan seperti ini kalian disajikan. Ya. Lalu R-nya itu diketahui A cross A. Kita anggap A-nya sama dengan contoh 2. Ya. Terus anggota R-nya apa aja berarti? Ya. Cara mencari anggota R-nya gimana? Ya kita tinggal kasih bantuan. Ini berarti 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Lalu kalian lihat, mana yang entry-nya 1 tuh mana aja? Ini. Berarti nanti di dalam R ada 1,1. Lalu mana lagi? Ini. Berarti nanti entry-nya di dalam R itu ada 1,3. Mana lagi? 2,3. Lalu 3,1. Dan yang terakhir 3,2. Ya. Jadi dalam hal ini kalian harus bisa menyajikan relasi ke dalam bentuk matriks, ya, ataupun sebaliknya, kalau dikasih matriks kalian harus bisa menyebutkan anggota R-nya. Oke. Nah, itu penyajian relasi dalam bentuk matriks. Berikutnya, penyajian relasi dalam bentuk digraf. Oke, ini saya ambil, ya, saya hapus dulu. Penyajian relasi dalam bentuk digraf. Ya, nah, seperti yang tadi saya bilang, khusus digraf itu nggak ada ketentuan sama sekali. Khusus digraf tidak ada ketentuan sama sekali. Dan yang perlu diperhatikan dalam hal ini, digraf itu adalah menggambarkan sesuatu dalam bentuk kumpulan titik dan garis. Digraf itu menggambarkan sesuatu dalam bentuk kumpulan titik dan juga garis. Nah, kumpulan titiknya gimana? Kumpulan titiknya kita lihat. Karena di sini tadi R A cross B, ya, maka kita lihat anggota A sebanyak 1, 2, 3, berarti ada 3 anggota. Anggota B ada 2 anggota. Berarti nanti total titik dalam digraf itu sebanyak 5. Yaitu anggota A ditambah anggota B, ya. Nah, penggambaran titiknya gimana? Atau peletakan titiknya seperti apa? Terserah. Ya, misalkan saya mau kasih, oh di sini 1, di sini 2. Di sini saya mau taruh P, ini 3, Q-nya saya taruh sini. Misalkan seperti ini. Ya. Lalu, untuk gambar garisnya gimana? Gambar garisnya tinggal kita lihat sesuai dengan ketentuan anggota R-nya. Ya, sesuai dengan ketentuan anggota R-nya. Oke, kita lihat di sini. Pertama ada 1,P. 1,P berarti dari 1 ke P. Nah, ini tapi arahnya harus jelas. Ya, jangan sampai tertukar. Karena kalau 1,P berarti dia dari 1 menuju P. Lalu yang kedua 1,Q. 1,Q berarti kemana? Ke bawah. Arahnya juga harus jelas. Ya. Lalu 2,Q.
2, Q berarti kemana? Ke bawah juga. Arahnya harus jelas. 3, P. Nah, 3, P mana nih? Tinggal tarik garis ke sini. Arahnya juga harus jelas. Ya, nah ini penyajian dalam bentuk digraf. Ya. Lalu misalkan, gimana kalau R-nya itu subset A cross A, misalkan. Ya, gimana kalau R-nya itu subset A cross A? Di grafnya gimana? Kan itu. Ya. Nah, kalau dibilang A cross A, berarti kan anggotanya sama. Ya. Misalkan, ya di sini kan kalau dibilang R subset A cross A, kan berarti anggota keduanya ini sama. Jadi dalam digraf, ya, jumlah titiknya bukan 6. Ya, kalau misalkan A-nya 1, 2, 3, nanti dalam digraf jumlah titiknya bukan 6, tapi cuma yang 3 ini aja. Ya, 1, 2, 3. Jadi jangan dibuat kembar. Ya, jangan dibuat satunya ada 2 titik, duanya ada 2 titik, tiganya ada 2 titik. Itu salah. Ya, jadi kalau dibilang A cross A, ya titiknya ya sebanyak anggota A. Lalu misalkan kalau relasinya itu isinya adalah 1,1, 1,2, 3,2. Misalkan seperti ini. Ya, kalau ini saya rasa kalian cukup jelas. 1,2 berarti 1 tarik ke 2. Anak panahnya harus jelas. 3,2. 3 ditarik ke 2. Anak panahnya juga harus jelas. Lalu gimana kalau menggambarkan yang ini? 1,1. Ya, berarti cara penggambarannya adalah gimana? Dari 1 menuju 1. Jadi bentuknya lingkaran seperti ini. Untuk menandakan angka-angka yang kembar ini. Oke. Itu adalah penyajian dalam bentuk digraf. Ya, berarti ini penjelasan mengenai bagaimana cara menyajikan R, relasi R dalam 4 cara tadi. Bidang kartesius, diagram panah, matriks, dan juga digraf. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini tadi hasilnya ya. Ini panah. Nah, ini ketentuannya tadi. Kalau matriks relasi, itu entry-nya cuma 1 dan 0. Ya. 1 artinya ada relasi atau dalam artian ada di dalam R. 0 artinya tidak ada relasi atau dalam artian tidak ada di dalam R. Ya. Oke. Ini keanggotaan relasi. Untuk keanggotaan relasi, ya itu ada 3 penulisan. Penulisan pertama seperti ini. Kedua, ini yang ketiga. Ya, yang biasa kita pakai antara yang kiri atau yang tengah. Ya, kalau yang kiri itu X, Y elemen R, atau yang tengah X berelasi dengan Y. Ya, di sini harus kita perhatikan kalau dibilang X berelasi dengan Y, belum tentu sebaliknya. Artinya apa? Belum tentu Y berelasi dengan X. Karena kalau dibilang X berelasi dengan Y, maka nanti penggambaran koordinatnya X, Y. Penulisan koordinatnya. Ini X berelasi dengan Y. Tapi kalau dibilang Y berelasi dengan X, maka nanti penulisannya Y, X. Kita lihat contohnya, biar lebih jelas. Oke, sebagai contoh, misal diberikan himpunan A, 1, 2, 4, 6 dengan relasinya adalah X kuadrat dari Y. Maka, di sini kita lihat 1,1 anggota R. Tadi kita sudah lihat ya, anggotanya untuk yang X adalah kuadrat dari Y. Tadi anggotanya ada 1,1, ada 4,2, ada 16,4. Ya, 1,1 ada di R, maka bisa kita bilang 1,1 elemen R atau 1 berelasi dengan 1. 4,2 ada di R, atau bisa kita bilang 4 berelasi dengan 2. Nah, 2,4 nggak ada di R, maka kita bisa bilang 2 tidak berelasi dengan 4. Ini yang tadi saya bilang. Kalau 4 berelasi dengan 2, itu belum tentu sebaliknya. Nah, ini contohnya. Ternyata 2 tidak berelasi dengan 4. Ya, jadi
maksud kata berelasi di sini jangan sampai tertukar. Kalau dibilang X berelasi dengan Y, berarti X, Y. Tapi kalau dibilang Y berelasi dengan X, maka Y, X. Ya, ini adalah latihannya. Oke, nah ini coba latihannya nanti kalian kerjakan. Nah, saya akan jelaskan khusus untuk yang nomor 2. Ya. Jika diketahui relasi R dalam bentuk matriks MR, ya, tentukan matriks yang merepresentasikan ini lambang R komplement. Ingat, kalau dibilang komplement, R komplement itu artinya apa? Di luar R. Saya ulangi sekali lagi, yang dimaksud sebagai R komplement itu artinya apa? Di luar R. Di luar R. Jadi, tadi kan sudah saya sampaikan, 0 itu melambangkan tidak ada di dalam R. Sementara 1 itu melambangkan ada di dalam R. Ya, yang diminta adalah R komplement. Artinya apa? Di luar R atau tidak ada di dalam R. Jadi, yang menyatakan matriks R komplement itu gimana? Ya, tinggal kita ubah dari MR yang tadinya 0 menjadi 1, yang tadinya 1 menjadi 0. Karena R komplement itu di luar R atau tidak ada di dalam R. Ya, sehingga yang tadinya 0 karena tidak ada di dalam R, maka nanti di R komplement dia akan menjadi 1. Ya, berikutnya yang tadinya 1 karena dia ada di dalam R, maka nanti di R komplement dia menjadi 0. Demikian seterusnya sampai didapatlah matriksnya ini. Oke. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Ya, kalau mau menggambarkan R komplement, ya, matriks yang merepresentasikan R komplement, clue-nya adalah kalian tinggal ganti yang tadinya 0 pada MR menjadi 1 dan yang tadinya 1 pada MR menjadi 0. Tinggal ditukar aja. 1 jadi 0, 0 jadi 1. Oke, ini untuk yang nomor 2. Berikutnya, ada yang disebut relasi inverse. Relasi inverse ini nggak terlalu sulit, ya. Tinggal dibalik. Kalau dibilang X, Y, inverse-nya Y, X. Simple. Ya, jadi di sini kalau dibilang R adalah XY di mana X kuadrat dari Y. Ya, berarti tadi anggotanya apa aja? 1,1, 4,2, 16,4. Ya, ini si R. Maka nanti R inverse-nya 1,1 dibalik tetap 1,1. Ya, dibalik tetap 1,1. Ini ya. Lalu 4,2 dibalik jadi 2,4. Lalu 16,4 dibalik jadi 4,16. Tinggal dibalik aja. Ya, contohnya, kalau misalkan saya ambil yang B. Saya ambil yang B, berarti nanti R inverse-nya apa aja? Tinggal kalian balik. 0,1 dibalik jadi 1,0. 1,2 dibalik jadi 2,1. 1,3 dibalik jadi 3,1. Demikian seterusnya. Ya. Lalu ya lagi-lagi. Nah, kalau misalkan disajikan dalam bentuk R. Kalau komplement tadi, ngubah dari 0 jadi 1, 1 jadi 0. Itu untuk R komplement. Kalau R inverse. Ya. Kalau R inverse, karena ini tinggal dibalik tadi prosesnya, yang tadinya 1,2 jadi 2,1, 3,2 jadi 2,3, maka kalau dia R inverse, ya matriks yang merepresentasikan R inverse, cara mencarinya gimana? MR tinggal kita
transpose. Ya, ingat lagi yang disebut sebagai transpose dalam matriks itu mengubah baris menjadi kolom dan mengubah kolom menjadi baris. Ya, jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa M R inverse akan sama dengan matriks R-nya di transpose. Ya, MR inverse akan sama dengan MR transpose. Ya, masih ingat ya cara mentranspose matriks ya. Jadi kalau di sini berarti nanti matriks yang merepresentasikan R inverse-nya gimana? Tinggal kalian cari transposnya. Yang tadinya baris, 0, 1, 1 di sini baris. Maka nanti di MR inverse-nya jadi kolom. Tulisnya 0, 1, 1. Lalu ini, 1, 1, 0. Baris. Maka nanti di sini jadi 1, 1, 0. Lalu yang bawahnya, 1, 0, 1. Baris. Maka nanti jadi 1, 0, 1. Maka ini adalah matriks yang merepresentasikan R inverse. Oke. Inilah penjelasan mengenai pengantar relasi ya. Tadi kita lihat pertama ada hasil kali Kartesius, lalu apa yang disebut relasi, dalam hal ini relasi binar. Lalu kita melihat tadi bagaimana cara menyajikan relasi, ada 4 cara, yaitu dalam bidang Kartesius, dalam bentuk diagram panah, dalam bentuk matriks, dan dalam bentuk digraf. Ya, dan yang terakhir di sini adalah tentang relasi inverse. Oke. Sampai sini penjelasan mengenai pengantar relasi.